Halo guys, kembali lagi bersamaku di channel Gemapos. Kali ini kita akan membahas program Capres yang dinantikan oleh Gen Z. Sebelum kita mulai, pastikan kamu sudah subscribe channel Gemapos dan aktifkan loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Nah guys, siapa sih yang belum tahu sama generasi Z ini? Kita kenalan dulu yuk. Generasi Z adalah kelompok anak muda yang lahir pada tahun 1997 sampai dengan tahun 2012. Tahu gak sih, kalau pada pemilu mendatang, generasi yang tumbuh di era digital ini akan menyumbang 22,58% suara atau sebanyak 46,8 juta pemilih dari total DPT pemilu tahun 2023. Partisipasi politik Gen Z sangatlah penting guys. Kenapa? Karena Gen Z adalah pemilih masa depan yang dapat mendorong perubahan positif dalam berbagai isu di Indonesia. Generasi muda adalah agen perubahan. Suara mereka harus didengar dalam pengambilan keputusan yang akan membentuk masa depan negara ini. Program Capres seperti apa sih yang dinantikan oleh generasi Z? Generasi muda menginginkan program Capres yang menjunjung pendidikan yang berkualitas. Pendidikan adalah fondasi bagi kemajuan bangsa. Para calon presiden diharapkan memiliki program yang fokus pada penguatan sistem pendidikan untuk memastikan bahwa setiap anak muda memiliki akses ke pendidikan yang berkualitas. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik pada tahun 2022, angka putus sekolah di Indonesia meningkat sejak 2019. Meskipun pernah turun pada tahun 2016, namun angka putus sekolah patut menjadi fokus perhatian bakal calon presiden tahun depan. Kondisi ini terjadi di seluruh jenjang pendidikan Indonesia, mulai dari SD hingga SMA. Pada jenjang SMA mencapai 1,38%, SMP 1,6%, dan SD 0,13%. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor internal keluarga, faktor sosial hingga faktor kesehatan, dan kurangnya minat anak untuk ke sekolah. Selain itu, menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Institute for Management Development, menunjukkan bahwa daya saing tenaga kerja Indonesia masih tertinggal dengan sejumlah negara tetangga, seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand. Sementara pada lingkup global, Indonesia berada pada peringkat 47 dari 63 negara. Daya saing dan produktivitas tenaga kerja di Indonesia yang relatif rendah ini disebabkan oleh tingkat pendidikan tenaga kerja yang masih rendah. Hal inilah yang membuat tenaga kerja di Indonesia tidak mampu bersaing dengan negara lain dan berpenghasilan rendah. Oleh karena itu, program Capres yang dinantikan anak muda adalah penguatan sistem pendidikan yang inklusif dengan memastikan fasilitas sekolah yang memadai dan guru yang terlatih dengan baik. Program beasiswa dan dukungan finansial untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu juga menjadi bagian penting dalam menjaga kesetaraan akses pendidikan. Selanjutnya adalah program Capres yang memiliki peluang kerja yang memadai. Ketua Umum Pengurus Besar Mahasiswa Islam Indonesia atau PBMII, Abdullah Syukri pada pertemuan di Istana Presiden Indonesia menyampaikan bahwa sebagai pemuda dan aktivis, tentunya kepastian visi tentang ketenaga kerjaan untuk anak-anak muda, supaya tidak ada lagi anak-anak muda yang sulit mendapatkan pekerjaan, tidak ada lagi anak-anak muda yang sulit untuk kuliah dan untuk ke sekolah. Isu ini diharapkan bukan hanya menjadi gimmick atau bahan jualan semata, namun diharapkan ada program nyata yang dapat menyentuh hati para pemuda. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Indonesia menyatakan kondisi ketenagakerjaan berada di dalam kuadran yang kritis. Rendahnya pendidikan pekerja serta ketidaksesuaian antara pendidikan dengan pekerjaan menjadi persoalan yang masih dihadapi oleh Indonesia. Menurut data Badan Pusat Statistik pada tahun 2019, pekerja Indonesia didominasi oleh lulusan SD ke bawah sebanyak 52,40 juta pekerja. Badan Pusat Statistik juga menyatakan saat ini jumlah pengangguran Indonesia mencapai 7,99 juta orang. Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Bidang Tenaga Kerja, Beni Sutrisno juga berpendapat bahwa perlu dilakukan perluasan kesempatan kerja dikarenakan jumlah pencari kerja lebih besar dari peluang yang ada. Perlu untuk kita ketahui bersama, menurut Center for Strategic and International Studies atau CSIS,
Isu kesejahteraan masyarakat menjadi isu yang paling menarik minat pemilih pemuda pada pemilu mendatang tahun 2024. Isu kesejahteraan masyarakat menjadi isu yang paling menarik minat pemilih pemuda pada pemilu 2024 sebesar 44,4%. Disusul oleh isu lapangan pekerjaan sebesar 21,3%, isu pemberantasan korupsi 15,9%, isu demokrasi dan kebebasan sipil 8,8%, kesehatan 6,2%, dan lingkungan hidup 2,3%. Terakhir adalah program Capres yang memiliki pengembangan karir bagi generasi muda. Setelah menempuh pendidikan, langkah selanjutnya bagi anak muda adalah mencari pekerjaan yang memungkinkan mereka untuk mengembangkan diri dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Program Capres yang diharapkan anak muda adalah adanya inisiatif yang mendukung pembentukan lapangan kerja baru yang menjanjikan dan kesempatan untuk berkontribusi langsung kepada masyarakat. Selain itu, calon presiden juga diharapkan mendorong program pelatihan dan magang yang berkolaborasi dengan perusahaan swasta untuk menghasilkan keterampilan dan pengalaman kerja para pemuda. Itulah beberapa poin penting tentang program Capres yang dinantikan anak muda. Generasi muda adalah kekuatan bagi kemajuan bangsa ini, dan harapan mereka adalah suatu kekuatan yang tak boleh diabaikan. Mari kita bersama-sama mendorong generasi muda untuk aktif dalam politik Indonesia. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, and share video ini kepada teman-temanmu. Sampai jumpa di konten-konten menarik lainnya. Chance to be ruthless.